wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Duardiansyah dari Prodi Ilmu Hadis angkatan 24. Di sini saya akan membacakan 42 hadis Arba'in Nawawi guna melengkapi nilai ataupun menambah nilai untuk matkul tahfidz Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, mereka berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena wanita yang dicintainya, maka hijrahnya akan dinilai sebagaimana apa yang ia niatkan tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jikalau kita hijrah itu niatkan ridho kepada Allah dan Rasulnya agar mendapat ridhonya. Jangan diniatkan pada apa yang kita inginkan jika kita menginginkan itu. Dan hadis kedua yaitu Islam, iman dan ihsan. An Umar aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzati yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la yu'rifu min ahadun hatta jalasa ila an-nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana wa tahajju ilal baiti an istata'tu ilaihi sabilan. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Wa qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral khuffata uratal 'ala dari asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahi wa rasulahu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, dan tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu pun duduk di hadapan Nabi SAW, lalu menempelkan kedua lututnya pada lututnya Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun menjadi heran. Laki-laki itu yang bertanya dan ia pula yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukah kepadaku tentang iman? Lalu Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Dan ia berkata lagi, akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Nabi berkata, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Laki-laki itu berkata,
beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang berbaju compang-camping, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Al-Haditsus Salis An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunal islamu 'alal khamsin syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamus salata wa ita'uz zakata wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Al-Hadisul Rabi' An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan bila orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya sebagaimana setetes mani selama 40 hari, lalu berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka, serta bahagia. Maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak di antaranya surga tinggal sehasta, kemudian melakukan perbuatan dosa, maka dia masuk neraka. Jika ada seorang ahli neraka, dia melakukan perbuatan ahli surga, meskipun jarak neraka dengan dirinya cuma 1 hasta, maka dia masuk surga. Al-Hadisul Khamsin An Ummil Mu'minina Ummil Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah man haddatsana fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun wa fi riwayatil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Dari Ummul Mukminina Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengadakan hal baru dalam urusan agama yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Al-Hadisus Sadis An Abi Abdullah Nu'man bin Bashirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala baina wa innal harama baina wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdinihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatun idza suluhat suluhal jasadi kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qulb. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak, maka barang siapa yang menjaga dirinya terhadap yang samar-samar itu, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatan. Dan barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang samar-samar,
maka akan terjerumus dalam hal yang diharapkan, ibarat pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di atas batas tanah yang dilarang untuk memasukinya. Maka lambat laun ia akan memasukinya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad itu, dan jika ia buruk, maka buruklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis 7. An Abi Ruqataini Tamim bin Ausin dari anna Nabi qala alladzina nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirusuli wa li'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat pada umumnya. Al-Haditsus Samin, orang yang harus diperangi. An Ibni Umar anna Rasulullah qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabahum 'ala Allah ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka menjalankan yang demikian itu, maka terpeliharalah dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam dan hisab perhitungan. Mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Al-Hadithut Tasi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ahlakal ladzi dzalika min qablikum kasatu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sohr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, nabi-nabi yang terdahulu. Al-Hadithul Ishrun. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah inna Allah ta'ala thayyiban la yaqbalu illa thayyiban wa inna amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safaru ash'ata aqbala yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada Rasulnya. Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah yang baik dan lakukanlah pekerjaan yang baik. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia menatahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis 11. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibadi Rasulullah wa ruhainatihi qala habithtu min Rasulillahi da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dan kesayangan Rasulullah SAW bersabda, aku menghafal hadis dari Rasulullah, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Terus hadis ke-12, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.
An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anis bin Malik khadimi Rasulillahi anin Nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berimanlah salah seorang di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Hadis ke-14. An Ibni Mas'ud qala Rasulullah la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan di antaranya 3 hal: berzina bagi orang yang sudah menikah, membunuh orang dengan sengaja, terus meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya. Hadis ke-15. Berkata baik atau diam. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ke-16. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat ya Nabi. Terus Nabi bersabda, jangan engkau marah. Beliau mengulanginya beberapa kali. Dan Nabi pun bersabda lagi, janganlah engkau marah. Hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha falyuhid ahadukum syafrata wal yurih dhabihata. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan, tidak menyiksa hewan sembelihnya. Hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa sami'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas qala kuntu khulfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillahi yahfazka ihfazillahi yajidu tujahaka idza sa'alta fas'alillahi wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahi lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahi 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillahi tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al kurbi wa anna ma'al usri yusra.
Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat aku berada di belakang Nabi SAW, lalu beliau bersabda, wahai anak-anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya bersamamu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Sesuatu yang mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Hadis ke-20. An Mas'udi Uqbah bin Amri wal Ansaril Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tasdahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang telah dikenal orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala amantu billahi tsumma istaqim. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Tsaqafi berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain kecuali kepadamu. Kepadamu ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, katakanlah amantu billahi, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltu halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, jika ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan sholat yang wajib, terus puasa Ramadan, terus menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya. Hadis ke-23. An Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'in aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was salatu nurun was sadaqati burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaqdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik al-Haris bin Ashim al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bacaan alhamdulillah dapat memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah burhan, bukti nyata. Sabar adalah pelita Al-Quran. Al-Quran adalah hujjah, pedoman bagimu atau menuntutmu. Sebagian manusia keluar berusaha menjual diri, maka ada yang memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau ada yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-24. An Abi Dzaril Ghifari 'anin Nabi fima yarwihi an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu yankum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fasta'imu at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum la tablughu durri fadurruni wa la tablughu naf'i
فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار ذي القلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد لله ومن وجد غير كذلك فلا يلومن إلا نفسه. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerangkan, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu janganlah kamu saling menzalimi, wahai hambaku. Kamu semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali yang aku beri makan. Oleh karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali aku yang beri pakaian. Oleh karena itu mintalah pakaian kepadamu, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah pada malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi mudarat untukku sehingga bisa menimpakan mudarat kepadaku, dan kamu tidak akan bisa memberikan manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, berkumpul di sebuah bukit dan memohon kepadaku, lalu aku akan mengabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan yang aku miliki, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku membalasnya, maka barang siapa mendapat kebaikannya, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Ke-25, macam-macam sedekah. An Abi Dzarrin aidan anna anasan min ashabi Rasulillah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka mengerjakan sholat seperti yang kami kerjakan, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Beliau bersabda, bukanlah Allah telah menjadikannya sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah adalah sedekah, setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah,
adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Menjaga dari yang mengukur pada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari yang mengukur adalah sedekah. Dan berhubungan badan dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya juga mendapat pahala? Beliau menjawab, bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa? Terus maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala. Hadis ke-26. Setiap ruas tulang manusia ada sedekahnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah kullu sulami minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina daini sadaqatun wa yu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumiyatul adha 'anit tariqi sadaqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib atasnya sedekah setiap hari. Ketika matahari terbit, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantunya mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Perkaraan yang baik adalah sedekah. Setiap langkahmu, setiap mengerjakan sholat adalah sedekah. Dan membersihkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis ke-27, kebajikan dan dosa. Anin Nawasi bin Sam'ani anin Nabi qala al-birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas. Wa an Wabitatu bin Ma'badin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbakal birru ma matma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi alqalb wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauk. Dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apakah engkau datang untuk menanyakan kebajikan? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan menyebabkan keraguan dalam hati. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkanmu. Hadis hasan yang kami riwayatkan dari dua Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Hadis ke-28, nasihat yang menggetarkan. An Abi Najihin Irbadi bin Sariyah wala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulbu wa darafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in wa awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna likulli bid'atin dhalalah. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat perpisahan yang kami menggetarkan hati dapat mencucurkan air mata. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu, kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan perintah dan taat kepada pemimpin kalian meskipun
yang memimpin kalian adalah seseorang budak. Karena di antara kalian yang masih hidup akan menyaksikan banyaknya perselisihan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Gigitlah, gegamlah dengan kuat dengan gigi gerahammu dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama. Karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Hadis ke-29 An Mu'adz bin Jabal qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullahi la yushriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahajjul baiti. Thumma qala ala adullaka ala abwabil khair as-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil laili thumma tajafa junubahum 'anil madaji hatta balagha ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zarwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu wa sanamihil jihadu. Thumma qala ala akhbiruka bima laika dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Qultu ya nabiyallahi wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala thaqilatka ummaka wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, engkau telah bertanya tentang urusan yang besar, namun hal itu menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan. Besar namun hal itu menjadi mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16 yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya yang mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncak mahkotanya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian diberitahu kunci dari semua itu? Aku menjawab, wahai Rasulullah SAW. Maka menunjuk lidahnya lalu bersabda, kendalikan ini, kendalikan lisan. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kami katakan? Beliau bersabda, semoga engkau selamat. Bukanlah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur adalah akibat lidah mereka. Jadi lidah ini kita harus menjaga agar tidak masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Hadis 30, kewajiban yang ditetapkan. An Abi Tha'latal Khushani Jurthumi bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha fahadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisyanin fala tabahatsu anha.
Dari Abi Sa'labah Al-Kushaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai kekasih sayang kepadamu, dan bukan karena lupa, janganlah kamu membahasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Taruquni dan selainnya. Ke-31 An Abil Abbas Sahih bin Sa'd Sa'idah qala ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allahi wa ahabbani nas faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allahi wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Dari Abu Abbas Sal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku kerjakan, yang jika aku kerjakan, aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad hasan. Hadis ke-32 larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinanin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Dari Abu Sa'id bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membuat kemudaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Hadis ke-33 tanda bukti dan sumpah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah yaqala law yu'tan nasu bi da'wahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika tuntutan semua orang dipenuhi, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum, akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari. Terus lanjut ke hadis 34. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi riwayat Muslim. Hadis ke-35 menjadi hamba Allah yang bersaudara. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala baydin ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdulahu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadril thalatha maratin bihasabi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kulul muslimi al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling menghasut, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang-barang yang sedang dibeli ditawar orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah engkau aniaya kepadanya, jangan menelantarkannya, jangan membohonginya, dan jangan merendahkannya. Takwa itu di sini, seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Jadi takwa itu di sini.
Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya sama muslim. Darah, harta, kehormatan setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-36. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qarabid dunya nafasallahu anhu karbah min qurabi yaumil qiyamati wa man yasaru 'alal mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa ma ijtama Allah qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yadaka rasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haqqatuhumul malaikah wa darakarahumullahi fi man indah wa man abta'a bihi amalahu lam yusri' bihi nasabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan dari kiamat darinya. Barang siapa menolong orang yang sedang dilanda kesulitan, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, niscaya ketentraman akan diturunkan kepada mereka. Rahmat Allah memenuhi mereka, malaikat menyayangi mereka, malaikat menaungi mereka. Rahmat Allah memenuhi mereka, malaikat menaungi mereka, hadapan makhluk yang berada di sisinya, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Pada siapa yang kurang amal perbuatannya, maka nasabnya tidak akan menyempurnakannya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini. Ke-37, pahala kebaikan dan keburukan. Ani Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika faman humma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kalimatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'inda al-ushra hasanatin ila sab'imi'ati di'afin ila ad'afin kathiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'inda hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan dan ia benar-benar melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat ganda banyaknya. Dan jika ia berniat melakukan keburukan kemudian ia tidak melakukannya, maka dicatat sisinya sebagai satu keburukan. Terus jika ia berniat melakukan keburukan tersebut, maka jika ia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim di dalam Sahih. Sebaik itu Allah, Masya Allah. Hadis ke-38, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man ada liya waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la tazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhina yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah.
wala inis ta'adzani la u'idzannah. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, para siapa yang memusuhi waliku maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya maka aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya akan kuberi, dan jika ia mohon perlindunganku, niscaya aku akan melindunginya. Ini riwayat Bukhari. Terus hadis ke-39, kesalahan yang diampuni. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku atas umatku, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan segala sesuatu yang dapat dipaksa. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain. Hadis ke-40, pergunakan waktumu di dunia dengan sebaik-baiknya. Ani bin Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Bagaimana Bu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantazil masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di sore hari maka jangan menunggu datangnya pagi, dan jika kamu berada di pagi hari maka jangan kamu menunggu datangnya sore hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis ke-41, kesempurnaan iman. An Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Aswi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bi. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis sahih yang diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah yang disusun oleh Abu Al-Fat Nasr ibnu Ibrahim Al-Maqdisi dengan sanad yang sahih. Hadis ke-42, hadis yang terakhir, luasnya ampunan Allah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah Ta'ala ya ibni Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kan minka wala abali ya ibni Adam lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibni Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la yushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah engkau kerjakan, dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, jikalau dosamu tinggi setinggi langit, engkau meminta ampun kepadaku, pasti engkau kuampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Haji riwayat Tirmizi, dan ia berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Terima kasih. Sekian pembacaan hadis 42 hadis Al-Baik Nawawi dari saya Muhammad Ibnu Ardiansyah. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.